Alright, welcome back to Dell Info Lane. Selamat datang kembali teman-teman di YouTube channel kami yaitu Dell Info Lane. Pada sesi kali ini masih di sesi data collection ya. Kita akan membahas nih bagaimana cara mendownload atau mendapatkan data Lancet 9. Lancet 9 ini kita download melalui situs USGS. Nah, buat teman-teman yang belum mendaftar ataupun login di website USGS ini, silakan login terlebih dahulu, dan buat yang belum registrasi bisa ikuti video saya di playlist data collection atau tersedia linknya di atas video ini, bagaimana cara melakukan register di website USGS. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja di sini demonstrasikan ya bagaimana cara kita mendownload step by step ya secara lengkap untuk mendownload atau mendapatkan data Lancet 9. Nah, sebelum kita download alangkah baiknya kita pahami terlebih dahulu di sini ya menu-menu yang tersedia di USGS ini. Yang pertama di sini ada search criteria, kemudian ada data sets, additional criteria, and result. Kita coba jelaskan satu persatu ya sambil kita memperagakan. Oke, search criteria ini berfungsi untuk kita memilih lokasi ya, memilih lokasi data di mana kita akan mendownload citra yang diperlukan. Sebagai contoh di sini saya akan coba mendownload data di Kota Bandar Lampung ya. Nah, buat teman-teman nih, untuk tampilan citra yang di sini juga kita bisa di zoom in ataupun zoom out ya dengan menggunakan scroll mouse. Kemudian juga bisa kita geser kanan dan kiri ya. Kita coba zoom in dulu di wilayah Kota Bandar Lampung. Oke, cukup segini misalkan. Nah, kemudian di sini ada pilihan ya, ada geocoder, KML, or save file upload. Jadi buat teman-teman yang pengen langsung menandai lokasi dengan koordinat di sini bisa menggunakan geocoder. Tapi kalau misalkan teman-teman punya data KML atau save file, itu juga bisa diupload di sini ya. Cuman dengan ketentuannya. Di sini untuk KML dan save file bisa dipilih di sini. Untuk save file kalau tidak salah itu maksimal ukuran size-nya itu 4 megaan. Lebih dari 4 mega itu akan ditolak ya. Kemudian juga di sini terkait ada batasan ini ya, poinnya atau vertex-nya. Kalau misalkan datanya nih vertex-nya banyak banget poligonnya, nah itu juga akan ditolak juga. Jadi ada batasan sekitar 500 di sini ya. Nah, di sini yang akan coba kita praktekkan ya menggunakan menu geocoder. Jadi kita scroll saja teman-teman, di bawah ada namanya polygon di sini. Untuk polygon sebetulnya kita bisa langsung klik use map di sini. Nanti seluruh area yang tampilan citra itu akan terseleksi. Kalau misalkan kita zoom out, nah dia akan terseleksi. Kemudian kalau misalkan kita mau geser-geser juga memungkinkan. Klik ya, kemudian di drag. Nah, kita bisa clear coordinates di sini untuk menghapus ya yang kita udah tandai. Selain itu juga kita bisa add koordinat sebelumnya di sini. Kita bisa masukkan nilai-nilai koordinatnya ya. Kalau misalkan teman-teman sudah mengetahui batasan-batasan area yang mau di-download. Nah, di sini saya coba pakai use map saja yang simple. Kemudian saya zoom out, lalu saya coba geser ya untuk wilayah yang akan saya download. Oke, cukup misalkan segini wilayahnya. Lalu di sini ada data range. Data range ini berhubungan dengan data yang akan ditampilkan ya pada saat kita klik result nanti. Jadi dari tahun berapa nih data yang kita butuhkan itu. Misalkan di sini saya biarkan kosong dan sampainya itu sampai misalkan per hari ini. Kemudian di sini juga ada search by months ini kalau misalkan kita ingin membatasi di bulan-bulan tertentu saja yang tampil. Nah, di sini saya pilih tampil all, jadi biar tampil semua bulan ada di datanya. Dan kalau sudah kita klik data sets. Nah, di bagian data sets ini banyak sekali ya data-data yang bisa kita peroleh dari situs atau website Earth Explorer ini. Selain Lancet ada juga di sini Digital Elevation Model. Nah, kemudian di sini juga ada Sentinel, kemudian juga ada data-data yang lain. Teman-teman nanti bisa explore nih satu persatu data apa saja yang tersedia di website USGS ini. Jadi kita langsung klik ke Lancet ya.
Di sini ada Landsat Collection to Level 2 and Landsat Collection to Level 1. Nah, di sini ada sedikit perbedaan nih antara dua jenis data ini. Sama-sama datanya, cuman ada perbedaan terkait dengan yang sudah terkoreksi dan yang belum. Terkait keterangan lebih lanjutnya, teman-teman bisa nanti baca ya di sini ya, di website USGS. Nanti saya akan sertakan linknya. Jadi di sini ada perbedaannya nih. Gambar kiri ini gambarnya Landsat 8 ya, cuman untuk Landsat 8 dan 9 itu hampir sama. Nah, di sini Landsat 8 yang sebelah kiri ini level 1 top of atmosphere reflected image. Jadi masih di atas atmosfer ya, mungkin pengertiannya seperti itu. Yang pada intinya belum terkoreksi di sini. Kemudian di sini gambar tengah untuk yang center Landsat 8 collection to level 2 atmospherically correct. Jadi koreksi atmosferiknya di sini sudah dilakukan. Kemudian dan seterusnya gambar 3 ini bisa dibaca saja teman-teman untuk lebih jelasnya. Kita kembali lagi ke website USGS. Kita pilih yang misalkan sudah terkoreksi nih secara atmosferiknya. Kita checklist di sini. Kemudian teman-teman sebetulnya bisa langsung klik result ya. Nanti akan keluar hasil-hasil data yang ada di wilayah ini. Kan tetapi lebih baik kita klik additional criteria. Jadi di sini banyak pilihan-pilihan. Satelit yang digunakan apa, misalkan di sini kan ada 9 dan 8 tadi kan ya. Kita pilih yang Landsat 9. Kemudian juga di sini juga bisa ada kriteria-kriteria tertentu yang kita inginkan. Contoh ini kita pilih yang ini saja, jenis satelit 9. Jadi pada saat kita klik results ini nggak ada data yang ditampilkan itu Landsat 8. Oke, kita klik results. Nah, di results ini nanti akan keluar data-datanya nih dengan kriteria yang tadi. Di sini udah tampil ya, datanya ada 3. Di sini untuk wilayah Bandar Lampung ini yang tercover oleh Landsat 9, yaitu di bulan 6, bulan 5, kemudian di bulan 4 tahun 2022. Oke. Kalau misalkan teman-teman di sini bisa dieksplor juga nih, ada yang namanya show footprint. Jadi pengen lihat data covernya segimana sih itu luasannya. Nah, kalau misalkan ini overlay itu menunjukkan tampilannya nanti keluar. Nah, citranya seperti apa nanti akan kita download. Di sebelah sini ada compare browse. Di sini ada metadata ya, jadi identitas data ini. Kemudian di sini ada download option, ada bulk download kalau misalkan kita mau download beberapa data sekaligus ya. Selain itu di paling ujung sebelah kanan ini ada yang namanya exclude scene from results. Jadi kita bisa tanda ini citra-citra mana saja yang katakanlah di luar kriteria kita bisa menandai agar tidak terdownload. Kalau misalkan kita bulk ya, nanti ya pilihannya bulk jadi sekaligus. Nah, kemudian jika ingin melakukan download hanya scene ini saja, datanya kita bisa langsung klik download options. Kemudian di sini kita bisa klik product options. Nah, yang pertama ini ada Landsat Collection to Level 2 Product Bundle. Jadi data-data yang ada di sini itu bisa di-download sekaligus ya dengan mengklik tombol ini. Akan tetapi kalau misalkan teman-teman nih yang dibutuhkannya itu misalkan hanya beberapa data saja untuk keperluan analisis, misalkan band yang digunakan band apa saja, bukan semua band, misalkan ini juga bisa di-download di sini. Jadi ukurannya pun tidak akan sebesar yang bundle. Kalau misalkan pengen yang lengkap, kalau saya pengen download semuanya ya udah klik yang bundle saja. Bisa diklik. Kemudian di sini nanti akan terbuka tab untuk mendownloadnya. Oke, setelah itu nanti akan keluar nih tempat penyimpanan hasil download kita nanti di mana gitu. Nah, misalkan untuk downloadan ini akan saya simpan di dokumen untuk namanya ini. Ya, kita bisa langsung save di sini, nanti akan download dan berjalan. Nah, karena datanya besar, otomatis untuk processing downloadnya juga akan memakan waktu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya demonstrasikan terkait bagaimana cara kita mendapatkan data Landsat 9 ini melalui situs USGS. See you!